Apa sih power pumping itu? Apakah pumping dengan kekuatan super power? Halo, selamat datang di Kriwil Life, ngobrolin kesehatan bareng aku, Bidan Kriwil. Hari ini kita mau ngomongin soal power pumping. Tapi sebelumnya aku mau pamer dulu nih. Ini adalah dress kolaborasi terbaru Bidan Kriwil X Simpanse. Ini adalah dress menyusui, tapi dari jauh gak kelihatan kayak dress menyusui ya, karena memang modelnya kekinian banget dan cantik banget. Bahannya rayon twill sehingga adem dan bisa jatuh. Ini roomy banget, jadi bisa dipakai sejak kalian hamil. Lengannya, lengan balon ada karetnya, jadi bisa menyesuaikan kalau misalnya berat kalian naik atau turun. Nah, kalian juga bisa pesan yang model panjang atau model yang untuk berhijab loh. Dress ini bisa dibeli di Shopee-nya Simpanse, nanti linknya aku taruh di deskripsi box ya. Nah, sekarang yuk kita simak apa sih power pumping itu? Nah, sebenarnya power pumping ini adalah salah satu teknik yang bisa kita gunakan untuk meningkatkan produksi ASI kita. Gimana caranya kok dia bisa meningkatkan produksi ASI kita? Karena power pumping ini meniru kondisi ketika bayi itu mengalami growth spurt atau percepatan pertumbuhan. Pada fase ini biasanya bayi akan menyusu lebih lama dan menyusu lebih sering gitu. Jadi kadang-kadang si ibu akan merasa, apakah bayiku nggak kenyang ya? Apakah ASIku jelek ya? Kok bayinya sudah gumoh-gumoh tetap ngenyot terus. Nah, itu adalah salah satu fase percepatan pertumbuhan. Seperti kita ketahui, ASI itu kan diproduksi berdasarkan supply and demand. Ketika demand atau permintaannya tinggi, maka supply atau produksi ASInya pun akan meningkat. Nah, disitulah power pumping bekerja. Karena power pumping itu prinsipnya adalah kita pumping payudara dengan ritme tertentu, dengan durasi tertentu, dengan frekuensi tertentu yang tujuannya itu men-trick tubuh kita supaya merasa bahwa wah, ini ASInya kebutuhannya tinggi nih, jadi kita harus meningkatkan produksi ASI kita. Jadi cukup jelas ya, tujuan dan manfaat power pumping di sini adalah untuk menaikkan produksi ASI. Jadi kalau misalnya ibu merasa produksi ASInya menurun atau kurang, ibu bisa melakukan power pumping untuk menaikkan produksi ASI. Gimana caranya kita tahu apakah ASI kita cukup atau kurang? Silahkan memperhatikan tanda kecukupan bayi ASI. Misalnya minimal pipis atau BAK-nya 6-8 kali dalam 24 jam. Ada perbedaan pada payudara sebelum disusukan dan sesudah disusukan. Bayi biasanya lebih tidur dengan nyenyak, tenang, tetapi saat bangun biasanya bayi aktif dan kenaikan berat badannya itu di garis yang sesuai di KMS ya. Jadi bukan stuck atau malah turun seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, kapan kita harus melakukan power pumping? Nah, sebenarnya power pumping ini bisa dilakukan di segala waktu dan segala suasana ya ibu-ibu gitu. Tapi sebenarnya dia akan lebih maksimal efeknya atau akan lebih efektif kalau seandainya dilakukan pada waktu dini hari. Karena pada waktu dini hari hormon prolaktin di dalam tubuh kita tinggi, sehingga biasanya rangsangan untuk meningkatkan produksi ASI pada jam-jam tersebut itu akan lebih maksimal. Tetapi, ada tetapinya ya, kalau misalnya memang ibunya itu sudah kekurangan waktu istirahat gitu ya, sudah sering bergadang, siang juga nggak bisa tidur. Kalau nanti seandainya power pumping di dini hari ini mengganggu waktu istirahat dan malah bikin si ibu ini semakin lelah, semakin stres, bisa power pumpingnya ini dilakukan di sela-sela waktu senggang, misalnya pas siang atau pas sore atau pas pagi gitu ya. Jadi bebas sebenarnya, cuma lebih baik kalau dilakukan saat dini hari. Terus gimana nih caranya power pumping? Pasti udah pada penasaran kan? Nah, power pumping ini biasanya aku menyarankan sebaiknya pakai breast pump yang elektrik. Karena apa? Karena waktu pumpingnya itu cukup lama ibu-ibu. Jadi rata-rata power pumping ini durasinya itu bisa 1 jam, walaupun memang pakai jeda istirahat. Kalau ibu-ibu pernah pakai tangan atau pernah pakai pompa manual, bisa nggak? Ya bisa sih, tapi kayak capek banget nanti kalau kita memerah pakai tangan manual gitu ya selama 1 jam, atau pakai yang pompa biasa selama 1 jam, pegel bu. Dan kadang-kadang itu jadi membosankan gitu ya. To be honest, aku pernah pakai pompa manual untuk power pumping gitu ya, dan ternyata itu sulit banget dan pegel banget nih genjotnya gitu ya. Kalau misalnya pakai pompa elektrik, ibu-ibu bisa pumping sambil melakukan aktivitas yang lain, misalnya sambil baca buku atau sambil nonton, jadi waktunya tidak terasa gitu ya. Nah, ini ada perbedaan waktu kalau misalnya pakai double breast pump atau yang single pump. Yang pertama kita bahas dari yang double pump dulu ya.
Kalau ibu-ibu memakai pompa ASI yang double pump, maksudnya adalah sekali pompa dua payudaranya itu terpompa bersamaan. Maka yang pertama kali adalah ibu bisa memompa selama 20 menit tanpa berhenti. Jadi dipompa terus selama 20 menit. Kemudian ibu istirahat selama 10 menit, pompa lagi 10 menit, istirahat 10 menit, kemudian memompa lagi selama 10 menit. Jadi total waktunya adalah 1 jam ya. Makanya kalau diperah manual pegel Bu nanti Bu. Nah, ini bisa ibu lakukan 1-2 kali dalam sehari, 3-7 hari berturut-turut. Biasanya 3 hari sudah mulai kelihatan produksi ASINya itu mulai meningkat. Nah, kalau misalnya nih dalam waktu tersebut dirasa terlalu lama, ibu bisa coba dengan pompa 5 menit, lalu istirahat 5 menit, pompa lagi 5 menit, istirahat lagi 5 menit, pompa lagi 5 menit, lalu selesai gitu ya. Selanjutnya, kalau misalnya ibu-ibu pakai pompa payudara yang single pump atau yang cuma satu aja, itu caranya adalah pompa payudara kanan selama 10 menit, lanjut pompa payudara kiri selama 10 menit, kemudian istirahat selama 5 menit, lalu lanjut lagi pompa 10 menit payudara kiri, lalu 10 menit payudara kanan, istirahat lagi 5 menit, kemudian pompa lagi payudara kiri 10 menit, kanan 10 menit gitu ya. Jadi kayaknya total waktunya lebih lama nih kalau satu-satu dibandingkan kalau ibu pakai double pump gitu. Yang perlu diperhatikan kalau ibu-ibu melakukan power pumping adalah yang pertama tentu lakukan di waktu yang kira-kira itu nggak bikin kita tambah stres atau tambah galau seperti yang tadi aku ceritakan di awal. Walaupun memang paling baik dilakukan saat dini hari, tapi kalau misalnya dirasa dini hari itu malah jadi ngantuk, lemah, letih, lesu, ya jangan dini hari. Jadi sesuaikan waktunya ya. Yang kedua adalah tetap susui bayi. Jadi walaupun kita power pumping, kita tetap harus menyusui bayi ya, minimal 8-12 kali dalam sehari. Jadi tujuannya itu adalah supaya tubuh ini merasa bahwa wah ASINya dibutuhkan banyak nih, karena bayinya tetap nyusu ditambah kita power pumping. Jadi jangan sampai kita udah power pumping terus menyusunya tetap jarang ya, nanti agak susah Bu naiknya. Pastikan juga ibu minum air 2-3 liter per hari, karena ASI itu kan dari air ya Bu. Jadi jangan sampai kita dehidrasi. Pastikan juga ibu istirahat cukup dan makan makanan yang bergizi supaya nantinya kualitas ASINnya itu bagus. Dan karena memproduksi ASI itu juga butuh kalori ya, supaya tubuh kita ini juga sehat. Jadi supaya kualitas dan kuantitas ASINnya itu sama-sama baik. Sampai di sini dulu penjelasan soal power pumping. Semoga cukup jelas, semoga cukup membantu, dan aku doakan buat yang ASINnya lagi seret, semoga ASINnya segera melimpah ruah ya. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa subscribe, follow aku di Instagram @bidankriwil atau di TikTok @bidankriwil. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.